Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan Ibu Fani. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, anak-anak Ibu, kita menggunakan buku bahasa Indonesia yang seperti ini ya. Kan sudah ada semua kan? Iya, Nak. Jadi, pada bab pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kalimat utama. Nah, anak-anak Ibu perhatikan baik-baik ya, karena kalimat utama ini sering sekali keluar di soal-soal saat ujian nanti. Nah, jadi langkah-langkahnya akan perhatikan baik-baik ya. Mari kita langsung lihat ke buku. Nah, anak-anak, silakan buka buku di halaman 3 bab pertama. Pertama kita akan mempelajari menentukan kalimat utama dalam bacaan. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak pada awal atau pada akhir paragraf. Kalimat utama itu biasanya terletak pada awal atau pada akhir paragraf. Anak-anak Ibu, untuk mengetahui kalimat utama ada langkah-langkahnya. Yang pertama, baca dulu bacaan secara keseluruhan. Pahami setiap kalimat yang dibaca. Perhatikan topik dalam bacaan. Yang terakhir, ingatlah bahwa dalam sebuah paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan. Ingat ya, dalam satu paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan. Nah, awal-awalnya anak-anak Ibu, kita harus membaca dulu sebuah paragraf untuk mencari topiknya. Nah, ini ada sebuah contoh bacaan yang dalam kotak kuning. Nah, bacaan ini merupakan satu paragraf. Ibu bacakan ya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, anak-anak, dari paragraf ini ada terdapat berapa kalimat? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, satu paragraf ini terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kalimat pertama membahas tentang wayang bambu. Kalimat yang kedua, kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di kampung Cijahe, Jawa Barat. Kalimat kedua juga membahas tentang wayang bambu. Ya kan anak-anak? Nah, kalimat yang ketiga, kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Kalimat ketiga juga membahas tentang wayang bambu. Lalu kalimat yang keempat, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, kalimat yang keempat juga membahas tentang wayang bambu. Jadi, paragraf ini memiliki topik yaitu wayang bambu. Maksudnya paragraf ini menceritakan tentang wayang bambu karena di setiap kalimatnya membahas tentang wayang bambu. Nah, oke anak-anak, kita sudah menemukan topik dari cerita ini. Lalu, bagaimana untuk mengetahui kalimat utamanya? Kalimat utamanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat, Bu? Baik, kalimat pertama menjelaskan tentang
wayang bambu. Kalimat kedua juga menjelaskan tentang wayang bambu. Kalimat ketiga menjelaskan tentang wayang bambu juga. Kalimat keempat juga menjelaskan tentang wayang bambu. Keempat kalimat menjelaskan tentang wayang bambu. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan penjelasan yang lebih jelas dari kalimat yang pertama. Maka paragraf ini memiliki kalimat utama di awal paragraf. Yang mana kalimat utamanya? Yaitu kalimat yang pertama di awal paragraf. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Jadi kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, anak-anak ibu bisa kita lihat di contoh yang kedua ini ya. Di sini ada 2 paragraf cerita. Baik, kita hanya fokus pada paragraf yang pertama. Nih, paragraf yang pertama ya. Ya, kalimat pertama bacaannya, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Kalimat kedua, melalui berbagai permainan, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalimat kedua juga membahas tentang bermain kan? Kalimat yang ketiga, selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Kalimat ketiga juga membahas tentang bermain. Kalimat pertama membahas tentang bermain. Kalimat kedua membahas tentang bermain. Kalimat ketiga juga membahas tentang bermain. Jadi paragraf pertama ini memiliki topik bermain. Lalu kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat pertama menjelaskan tentang bermain. Kalimat kedua dan kalimat ketiga juga menjelaskan tentang bermain. Jadi kalimat utamanya itu kebetulan lagi ada di awal paragraf, yaitu bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Nah, itu dia anak-anak ibu. Sekarang coba kalian cari kalimat utama yang ada di halaman selanjutnya, di halaman 5 pada kegiatan 1-1. Di sini ada 2 paragraf cerita. Kalian cari kalimat utama dari kedua paragraf tersebut ya. Cara buatnya, paragraf pertama kalimat utamanya adalah tuliskan. Paragraf kedua kalimat utamanya adalah tuliskan lagi. Baik anak-anak ibu, selamat bekerja.